Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan belajar rumus-rumus single payment formula. Rumus-rumus ini dapat digunakan untuk mengekivalenkan nilai tunggal suatu nilai uang dari suatu waktu dengan nilai uang di waktu yang berbeda. Karena ini bagian pertama yang membahas rumus-rumus untuk menghitung ekivalensi nilai uang. Kita masih punya rumus-rumus lain yang akan kita bahas di video-video lainnya. Kita mulai dulu dengan menjelaskan diagram arus kas. Diagram arus kas digunakan untuk membantu menjelaskan dan memberi gambaran mengenai aliran uang yang terjadi di berbagai waktu yang berbeda. Nah, diagram arus kas digambarkan dengan menggunakan perjanjian berikut. Yang pertama, garis horizontal. Ini menggambarkan skala waktu dengan pergerakan waktu dari kiri ke kanan. Misalkan di sini, berarti di sini ada 4 periode waktu. Periode di sini bisa dalam satuan tahun, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, atau bisa saja periodenya adalah bulanan. Ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Biasanya nanti menyesuaikan dengan satuan dari tingkat suku bunga. Apakah tingkat suku bunganya per bulan, atau per tahun, atau per 3 bulan, dan sebagainya. Nah, penggambaran skala waktu juga bisa kita gambarkan seperti ini, ya. Jadi angka-angka 1, 2, 3, 4-nya ini dimulai dengan 0, ya. Berarti di sini adalah tahun ke 0, ya, awal tahun pertama, ya, tahun ke 0. Ini akhir tahun pertama, ya, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, ya, akhir tahun keempat. Di sini juga sama sebetulnya, ya. Ini adalah awal tahun pertama, ini adalah akhir tahun pertama atau awal tahun kedua, ya. Ini adalah akhir tahun kedua atau awal tahun ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah anak panah, ya. Anak panah menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar, ya, yang ditempatkan di akhir atau di awal periode sebetulnya, ya, di sini. Kalau misalnya ini, ya, ini berarti di awal tahun pertama, ya, ada anak panah yang mengarah ke atas, ya. Ini di akhir tahun keempat, ya, ada anak panah yang mengarah ke bawah, ini juga sama. Nah, arus kas masuk atau arus kas keluar dibedakan dengan dua sisi dari garis waktu di sini, ya. Kalau arah anak panah ke atas misalnya kita jadikan sebagai arus kas masuk, berarti yang ke bawah adalah arus kas keluar. Demikian juga sebaliknya, ya, boleh saja kalau yang ke atas itu adalah arus kas keluar, yang ke bawah adalah arus kas masuk. Nah, kita mulai dengan rumus-rumus pertama untuk menghitung ekivalensi, ya, single payment formula, ya. Ini untuk mengekivalenkan sejumlah uang, ya, pada sejumlah nilai tunggal uang dari sebuah waktu, ya, untuk diekivalensikan dengan nilai uang tunggal lainnya di waktu yang berbeda, ya. Nah, jika sejumlah uang, ya, kita simbolkan dengan P, ya, bisa present, gitu ya, diinvestasikan pada suatu tingkat suku bunga I kecil, ya, per periode, maka di akhir periode pertama nilainya akan menjadi seperti ini, ya. Ini dari rumus bunga sederhana, ya. Jadi kalau kita pinjam atau menginvestasikan atau pinjam sejumlah uang sebesar P, ya, kemudian kita biarkan selama satu periode, ya. Nah, di akhir periode, ya, nilai pinjaman kita itu harus dikembalikan sebesar pinjaman pokok kita ditambah dengan bunganya, ya. Bunganya adalah P dikali I dikali M, ya. Karena di sini periodenya hanya 1 tahun, berarti hanya 1, ya. Berarti nilai uang pada akhir tahun pertama itu sama dengan nilai uang pokok kita ditambah dengan nilai uang pokok kita dikalikan dengan tingkat suku bunga dikalikan 1, ya. P ditambah P dikali I, ya. Atau bisa kita tulis juga menjadi P dikalikan 1 plus I, ya. Kalau kita gambarkan dalam diagram arus kas seperti ini, ya.
Ini kalau kita investasikan uangnya sebesar P, ya. Nah, setelah 1 tahun atau 1 periode gitu ya, atau 1 bulan atau apapun ya, 1 periode, nah nilai uangnya menjadi sama dengan F1 ya, nilai uang di akhir periode pertama ya, sama dengan ini ya, P dikalikan 1 plus I. Nah sekarang kalau misalnya nilai uang ini kita biarkan selama setahun lagi ya, nah pada akhir tahun kedua nilainya akan menjadi sama dengan ini F2 ya, di mana F2 itu sama dengan nilai uang di F1 ya, ditambah dengan nilai uang di F1 dikalikan dengan I, di P1 plus I ditambah dengan P1 plus I dikalikan I, yang kalau kita sederhanakan dia menjadi P dikalikan 1 plus I pangkat 2. Nah, demikian juga kalau misalnya kita biarkan nilai uang F2 ini ya, berarti dia akan dibiarkan selama setahun lagi ya. Kita akan dapatkan F3. F3 besarnya berapa? F3 akan sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat 2 ya, ditambah P dikalikan 1 plus I pangkat 2 dikalikan I ini. Yang kalau kita sederhanakan menjadi P dikalikan 1 plus I pangkat 3. Nah, kalau kita lihat ya, rumus yang kita dapatkan di sini itu punya trennya ya. Jadi kalau kita menginvestasikan uang sebesar P ya, kalau kita biarkan selama setahun dia menjadi P dikalikan 1 plus I pangkat 1 sebetulnya ya. Kalau kita biarkan selama 2 tahun menjadi P 1 plus I pangkat 2. Kalau kita biarkan selama 3 tahun menjadi P 1 plus I pangkat 3. 4 tahun juga sama ya. Jadi kalau kita biarkan selama 4 tahun, maka F4-nya di sini akan sama dengan P dikali 1 plus I pangkat 4. Artinya, ya, kalau nilai uang ini diinvestasikan selama N periode, ya, nah, pada akhir periode ke N, ya, nilainya akan sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat N. Tuh, ya. Nah, kita akan menjumpai dua rumus pada single payment formula. Yang pertama adalah mencari F, mencari nilai future, ya, mencari F, mencari nilai uang di waktu yang akan datang. Jika kita tahu P-nya, kita tahu present-nya, kita tahu nilai uang itu sekarang ini berapa. Ya. Nah, misalkan ya, kalau kita pinjam uang sebesar 1 juta ya, selama 4 tahun. Nah, pada akhir tahun keempat kita harus membayar berapa ya, untuk melunasi pinjaman kita sebesar 1 juta ini kalau tingkat suku bunganya 10% ya. Nah, pada ekonomi teknik ya, kita bisa menggunakan rumus yang ada, kita juga bisa menggunakan tabel ya, tabel bunga ya. Kita akan belajar dua-duanya di sini ya. Nanti silakan sobat sipil mau lebih senang menggunakan rumus atau lebih senang menggunakan tabel ya, itu pilihan nanti. Nah, untuk mencari F ya, kalau P diketahui ya, pertama kita dengan rumus dulu ya, rumusnya yang tadi ya, berarti kita mencari F4 kan ya, Fn ya, sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Ini kan N-nya 4, 1, 2, 3, 4 periode ya. Berarti P-nya adalah 1 juta ya, nilai uang kita saat ini, dikalikan 1 ditambah I-nya 10% ya, 0,1 pangkat 4 ya, 4 periode ya, 4 tahun kemudian. Dari rumus ini ya, kita hitung, kita dapatkan bahwa pada akhir tahun keempat ya, pinjaman sebesar 1.000 ini ya, untuk melunasinya harus dilunasi dengan uang sebesar 1.464.100 ya. Ini kalau kita menggunakan rumus. Nah, cara lain kita bisa menggunakan fungsi tabel ya. Nah, rumusnya ini ya, jadi F sama dengan P, ini F sama dengan P ya. Nah, cuma rumus 1 plus I pangkat N ini ya, angka atau hasilnya itu ditunjukkan dalam tabel ya, pada fungsi ini F per P, I, N.
F per P, artinya kita bisa melihat di sini ya, ini F sama dengan P ya. Mencari F kalau P diketahui ya, berarti ini F per P ya, yang dicari per yang diketahui ya, koma I, koma N ya, pada tingkat suku bunga tertentu pada periode tertentu ya. Nah, sekarang kita masukkan data-data yang kita ketahui ya. P ini ya, nilai pinjaman kita ya, 1 juta ya. Dikalikan F per P ya, fungsi tabel kita F per P mencari F kalau P diketahui, koma I ini adalah tingkat suku bunganya 10% ya. Kemudian koma N periode pinjamannya ya, atau periode investasinya 4 tahun ya. 1 juta F per P, 10%, 4. Nah, kemudian kita buka tabel bunga kita ya. Kita cari tabel bunga yang I-nya 10%. Oh ya Sobat Sipil, nanti tabel bunga ini ya, akan saya berikan linknya di kolom deskripsi. Jadi silakan kalau memang dibutuhkan ya, Sobat Sipil bisa mendownload tabel bunga ini ya dalam Excel. Tinggal nanti Sobat Sipil mengubah-ubah tingkat suku bunganya. Nanti angka-angka yang ada di dalam tabel ini akan berubah ya, menyesuaikan. Nah, di sini ya, fungsi tabelnya adalah F per P, 10%, 4. Kita buka dulu ya, tabel yang 10%. Kemudian kita melihat ya, kolom di bawah F per P. Ya, kita lihat kolom di sini ya, ada F per P, ada P per F, A per F, dan sebagainya. Kita lihat kolom F per P. Ya. Kemudian kita lihat N-nya 4. Nah, kita lihat baris keempat. Ya. Di bawah kolom F per P, di kanan baris N sama dengan 4. Kita dapatkan angka 1,46410. Nah, ini adalah nilai dari fungsi tabel kita ya, kita masukkan ke sini ya, sehingga kalau kita selesaikan dia menjadi 1 juta ya, dikalikan, nah ini nilai fungsi tabel kita ya, 1,46410 ya. Kalau kita selesaikan ya, kita akan dapatkan nilai uang di akhir tahun keempat sama dengan 1.464.100 ya. Jadi hasil yang kita dapatkan dari tabel itu sama dengan yang kita dapatkan dari rumus ya. Ya mungkin satu saat kita akan menjumpai hasil yang sedikit berbeda ya, bisa dimaklumi karena angka-angka yang ada di tabel ini kan dibulatkan sampai digit ke-5 di belakang titik desimal ya. Ini rumus pertama ya, untuk mencari F kalau P diketahui. Nah, sekarang kalau kebalikannya ya, yang diketahui adalah nilai P-nya, yang diketahui adalah nilai F-nya ya. Jadi kita mencari P kalau F diketahui. Misalnya begini ya, kalau di akhir tahun keempat kita harus membayar pinjaman sebesar 1.464.100 ya. Nah, pertanyaannya berapa yang saya pinjam saat ini ya. Kalau selama 4 tahun di sini ya, berlaku tingkat suku bunga sebesar 10% ya. Jadi F-nya diketahui, yang dicari adalah nilai P-nya ya. Nah, kalau kita pakai rumus, berarti rumus yang tadi ya, itu bisa kita balik sebetulnya. Kalau tadi kan F sama dengan P kalikan 1 plus I pangkat N. Nah, sekarang kalau kita mau mencari P, berarti P sama dengan F dikalikan 1 plus I pangkat min N ya, atau F dibagi 1 plus I pangkat N ya. F-nya berapa? F-nya adalah 1.464.100 dikalikan 1 ditambah tingkat suku bunganya 10%, 0,1 pangkat min 4 ya, ada 4 periode di sini, 1, 2, 3, 4. Kita hitung ya, ketemu angkanya ya. Ini adalah pinjaman kita di awal tahun pertama, 1 juta. Nah, kalau kita mau selesaikan dengan menggunakan tabel, fungsi tabel juga bisa ya. Berarti kan P sama dengan F ya. Mencari P kalau F diketahui.
ya, yang dicari P ya, per yang diketahui F, I, N. Ya. F-nya 1,464,100. Fungsi P per F, bunganya 10%, N-nya 4. Nah, kita buka lagi tabel kita yang 10%. Ya. Kemudian kita lihat kolom P per F, ya. Ini P per F. Kita buka, kita lihat kolom P per F. N-nya 4, ya. Kita lihat baris N sama dengan 4 di sini. Nah, di bawah P per F, di kanan 4, kita dapatkan angkanya 0,68301. Ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ya, jadi 1,464,100 dikalikan 0,68301. Ya, kalau kita selesaikan, kita dapatkan angkanya sama 1 juta. Ya, nah itu dua rumus yang bisa kita gunakan pada single payment formula. Ya, mencari F jika P diketahui atau kebalikannya, ya, mencari P jika F diketahui. Nah, sekarang kita coba lihat contoh-contoh soal yang terkait dengan single payment formula. Ya. Kita lihat contoh pertama. Ya. Seseorang meminjam 1.200.000 di awal tahun pertama dengan rencana mengembalikannya pada akhir tahun kelima. Jadi nilai tunggal, ya, kita pinjam 1.200.000 akan dikembalikan dengan nilai tunggal lagi di akhir tahun kelima. Tetapi ya, di awal tahun ketiga orang tersebut butuh modal tambahan, ya, sehingga dia menambah pinjaman sebesar 800.000 yang rencananya akan dikembalikan bersamaan dengan pengembalian pinjaman pertama di akhir tahun kelima di sini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapakah besar uang yang harus dikembalikan di akhir tahun kelima, ya, untuk dua pinjaman di sini. Jika pinjaman dilakukan pada tingkat suku bunga 12% per tahun. Nah, kita bisa coba menggambarkan diagram arus kasnya dulu. Ya. Jadi ini pinjaman pertama, ya, 1,2 juta di awal tahun pertama. Ya. Rencananya akan dikembalikan di akhir tahun ke-5. Tapi di awal tahun ketiga, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ya. Di awal tahun ketiga, orang ini pinjam lagi sebesar 800.000 dan rencananya akan dikembalikan bersamaan dengan pengembalian pinjaman pertama. Nah, yang ditanyakan adalah berapa yang harus dikembalikan di akhir tahun kelima di sini, ya, kalau tingkat suku bunganya 12% per tahun. Nah, untuk menyelesaikan ini, ya, kita bisa sederhanakan, ya. Anggap kita itu meminjam dari dua orang, ya. Dari orang pertama kita pinjam di awal tahun pertama sebesar 1,2, ya. Terus kita akan mencari berapa yang harus dikembalikan di akhir tahun kelima, F1. Kemudian kita meminjam dari orang kedua di awal tahun ketiga, ya, dan 3 tahun kemudian, ya, harus dikembalikan sebesar F2. Jadi, ya, total pengembalian yang harus dikembalikan ini, ya, akan sama dengan F1 ditambah dengan F2. Ini, ya, bahwa F di sini akan sama dengan F1 ditambah F2. Nah, tinggal kita hitung satu persatu. F1-nya berapa? Nah, ini kan mencari F. Kalau P diketahui, ya, P-nya 1,2 juta. Ini 1,2 juta. Mencari F kalau P diketahui, ya, I, N. Ditambah, ini ke orang yang kedua, ya, 800.000. Mencari F kalau P diketahui, ya. Mencari F kalau P diketahui, I, N. Ya. I dan N-nya kita masukkan, ya. Ini 1,2 juta, F per P 12%, 5. Ini 800.000, F per P 12%, 3. Nah, sekarang kita buka tabel bunga kita, ya, yang tingkat suku bunganya 12%. Ya. Nah, kita lihat, ini kebetulan dua-duanya di bawah fungsi F per P, ya. Jadi kita melihat di kolom F per P.
Yang satu di sebelah kanannya N sama dengan 5, yang satu di sebelah kanannya N sama dengan 3. Ya, yang di sebelah kanannya N sama dengan 5 ini nilainya adalah 1,76234. Yang di sebelahnya N sama dengan 3, ini 1,40493. Ini kita masukkan ke sini. Ya. Jadi 1,2 juta dikalikan 1,76234 ditambah 800.000 dikalikan 1,40493. Nah, kalau diselesaikan, ya, kita akan mendapatkan nilai F-nya sebesar 3.238.752. Nah, ini yang harus dikembalikan oleh orang yang meminjam uang dengan skema seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua. Ya. Seseorang meminjamkan sejumlah uang di awal tahun pertama, ya, dengan rencana akan dikembalikan di akhir tahun kedua sebesar 800.000 dan 1.200.000 di akhir tahun ke-5. Ya. Nah, pertanyaannya, berapakah besar uang yang dipinjamkan? Ya, jika pinjaman dilakukan pada tingkat suku bunga 15% per tahun. Jadi berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Kalau yang contoh pertama tadi kita tahu pinjamannya, ya. Kita mencari berapa yang harus dibayarkan untuk melunasi pinjaman kita. Nah, pada contoh kedua ini, ya, kita mencari berapa yang dipinjam, ya. Kalau untuk melunasinya dilakukan dengan 2 kali pembayaran, ya. Di akhir tahun kedua sebesar 800 dan di akhir tahun ke-5 sebesar 1.200.000. Nah, kita gambarkan dulu diagram arus kasnya. Ya. Jadi seseorang meminjam sejumlah uang, ya, besarnya kita belum tahu, ya, P di awal tahun pertama, yang akan dikembalikan di akhir tahun kedua sebesar 800.000 dan 1.200.000 di akhir tahun ke-5 pada bunga 15%. Ya. Pertanyaannya, berapakah P-nya? Ya. Nah, ini juga sama seperti contoh pertama tadi, ya. Untuk menyederhanakan, kita bisa misalkan, ya, bahwa seseorang ini meminjam dari 2 orang, ya. Ke orang pertama dia meminjam sebesar P1 yang harus dikembalikan 2 tahun kemudian, ya, dengan pengembalian sebesar 800.000. Dan pinjaman ke orang kedua sebesar P2, ya, yang harus dikembalikan 5 tahun kemudian dengan pengembalian sebesar 1.200.000. Jadi total pinjamannya itu akan sama dengan P1 ditambah P2. Jadi kita buat persamaan seperti ini, ya, bahwa P sama dengan P1 ditambah P2, mencari P. Ya. Nah, P1-nya ini dari 800 di sini, ya. 800 ini jadi F karena ini adalah P, ya. Ini future-nya, ini present atau past-nya, ya. Ya, P. Nah, 800.000 karena ke kiri, ya, kita mencari P kalau F diketahui, ya. Koma I, koma N. Ini yang pinjaman ke orang pertama. Ke orang kedua 1.200.000, ya, 1.200.000. Mencari P, ya, mencari P kalau F diketahui, koma I, koma N. I-nya berapa, N-nya berapa kita masukkan, ya. Berarti di sini 800.000, mencari P kalau F diketahui, I-nya 15%, N-nya 2, ya. 1, 2. Yang 1.200.000 juga sama, ya. P per F 15%, N-nya 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita buka tabel bunga kita yang 15%. Ya, di bawah kolom P per F. Ya, di bawah kolom P per F. Di kanan N sama dengan 2 dan N sama dengan 5. Di kanan N sama dengan 2 kita dapatkan angkanya 0,75614. Di kanan N sama dengan 5 kita dapatkan angkanya 0,49718. Nah, kita masukkan, ya, ke sini.
800.000 dikalikan 0,75614 ditambah 1,2 juta dikalikan 0,49718. Nah, kalau kita selesaikan, ya, kita akan dapatkan nilainya sebesar 1.201.528. Ini adalah besarnya pinjaman dari orang tersebut, ya, yang harus dilunasi dengan 2 kali pembayaran seperti ini. Ya, ini total pinjamannya di awal tahun pertama. Nah, sekarang kita coba lihat contoh ketiga. Seseorang menginvestasikan sejumlah uang di awal tahun pertama. Tidak tahu berapa nilainya, ya. Di awal tahun ketiga, orang tersebut menambah investasinya 1,5 kali investasi pertama. Ya, jadi kalau di tahun pertama dia invest sebesar X, ya. Nah, di awal tahun ketiga dia akan investasi sebesar 1,5 kali X. Jika tingkat suku bunga 10% per tahun dan di akhir tahun kelima dikehendaki nilai investasinya menjadi 2 juta, pertanyaannya adalah berapakah besar investasi yang dilakukan di awal tahun pertama dan di awal tahun ketiga. Ya. Kita coba gambarkan diagram arus kasnya seperti ini, ya. Jadi ini adalah investasi di awal tahun pertama, ya. Nilainya kita nggak tahu, ya, sejumlah uang X. Di awal tahun ketiga, tahun ketiga yang awalnya, ya, orang tersebut menambah investasinya 1,5 kali dari investasi tahun pertama. Kalau di sini adalah X, ini adalah 1,5 kali X. Ya, jika tingkat suku bunga 10% dan di akhir tahun kelima dikehendaki nilai investasinya menjadi 2 juta, ya. Nah, berapakah investasi yang dilakukan di awal tahun pertama dan awal tahun ketiga? Nah, untuk menyelesaikan ini, ya, sebetulnya ada banyak cara, ya. Silakan, kalau di ekonomi teknik kita bisa gunakan banyak cara, jadi tidak perlu dihafalkan rumusnya, ya. Ya, tapi kita bebas sebetulnya, ya. Di sini kita akan lihat beberapa cara untuk menyelesaikan soal di sini. Ya. Sama seperti contoh 1 dan 2, ya, kita bisa sederhanakan, ya. Masalah investasi ini kita anggap investasi kedua orang yang berbeda, ya. Ke orang pertama investasinya sebesar X, ya. Hasilnya 5 tahun kemudian sebesar F1. Ke orang kedua investasinya di awal tahun ketiga sebesar 1,5 kali X, 3 tahun kemudian menjadi F2. Jadi, ya, nilai investasi totalnya yang sebesar 2 juta di sini, ya, itu akan sama dengan F1 ditambah dengan F2. Ya. Saya tulis di sini, ya, 2 juta sama dengan F1 ditambah F2. Nah, F1 dan F2-nya berapa? Ya. Ini kan kita mau mencari F1-nya berapa, ya. Ya, kalau kita tahu bahwa di sini nilainya adalah X, ya, P-nya adalah X, ya. Nah, kita masukkan di sini, ya, X. Kita tahu ini adalah X. X ini 5 tahun kemudian jadi berapa, ya? X ini 5 tahun kemudian jadi berapa? Jadi F1-nya ini berapa? Kita mencari F, ya. Kalau P diketahui, X dikalikan mencari F, kalau P diketahui, koma I, koma N, ya. Ditambah, nah, investasi ke orang kedua juga sama, ya. Kalau kita menyimpan sebesar 1,5 X, ya, 3 tahun kemudian menjadi berapa, kan? Kita mencari F2 di sini. Kalau kita tahu P-nya adalah 1,5 X, ya, berarti 1,5 X, ya, kali dikali fungsi dalam tabel mencari F kalau P diketahui, koma I, koma N, ya. I-nya berapa, N-nya berapa? Nah, I-nya sama dengan 10%, ya. Jadi di sini X dikalikan F per P, 10%, 5, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ke orang pertama. Ke orang kedua, 1,5 X dikalikan F per P, koma 10%, koma 3, ya. 1, 2, 3. Nah, tinggal kita lihat tabel bunga kita, ya.
kita buka tabel yang 10%. Di bawah fungsi F per P. Di bawah kolom F per P, di sini yang di kanannya N sama dengan 5, kita dapatkan angkanya sebesar 1,61051, dan di sebelah kanannya N sama dengan 3 sama dengan 1,331. Ya, kita masukkan angka-angkanya ya. Nah, kalau kita selesaikan ya, kita akan mendapatkan X-nya sama dengan 554476. Ini adalah besarnya investasi di awal tahun pertama. Di awal tahun ketiga berapa? 1,5 X. Ya, berarti kan ini kita kalikan 1,5. Ya, 831714. Ini adalah investasi di awal tahun ketiga. Ini salah satu cara untuk menyelesaikan soal kita. Ya. Tidak harus dengan cara ini. Ya. Jadi silakan ya. Kita bisa mengekivalenkan berbagai nilai uang yang ada di waktu yang berbeda ini ke waktu yang sama ya. Jadi arus kas masuk dan arus kas keluar kita tarik semua ke waktu yang sama ya. Kita lihat contohnya ya. Jadi untuk soal yang sama ya, di sini ini soal yang sama tadi ya. Misalnya kita tarik semua arus kas masuk dan arus kas keluar kita ke awal tahun pertama di sini ya. Jadi ada X, ada Y, ya. Arus kas yang ke atas ya, akan dikumpulkan di X. Arus kas yang bawah akan dikumpulkan di Y. Ya. Jadi yang 2 juta ini akan dicari X-nya berapa. Yang X dan 1,5 X yang ke bawah ini akan dicari Y-nya berapa. Ya. Nah, kemudian kita menyamakan di sini X sama dengan Y. Ya. Karena X dan Y ini ada di waktu yang sama ya. X sama dengan Y. X-nya itu sama dengan 2 juta ya, dikalikan P per F ya. Ini 2 juta adalah nilai yang akan datang kalau menurut X ya. X ini adalah nilai sekarangnya ya. 2 juta dikalikan mencari P ya. Kalau F diketahui, I, N. Ini arus kas yang ke atas. Arus kas ke bawah, ya, mencari Y di sini yang abu-abu ya, itu sama dengan X yang merah di sini ya. Nah, karena X yang merah ini ada di waktu yang sama dengan yang Y, tinggal ditulis apa adanya di sini. Ya. Kemudian ditambah dengan yang 1,5 X ini. Ya. 1,5 X ini kan harus dicari ya, nilainya 2 tahun sebelumnya. Ya. 1,5 X dikalikan mencari P kalau F diketahui, I, N. Nah, kita masukkan ya nilai I-nya 10% ya. Untuk yang 2 juta dikalikan P per F, 10%, 5 ya. Dari 2 juta ini ke X ini 1, 2, 3, 4, 5 tahun sebelumnya. Ya. Sama dengan X ditambah 1,5 juta ya. P per F, 10%, 2 ya. Dari sini ini 1, 2 ya. Nah, kemudian kita lihat tabel bunga 10% di bawah kolom fungsi P per F ya, di bawah kolom fungsi P per F. Yang pertama adalah di kanan N sama dengan 5 ya. Kita dapatkan angkanya sebesar 0,62092 dan satu lagi di sebelah kanan N sama dengan 2 di sini. Angkanya 0,82645 ya. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan kita ya. 2 juta dikalikan 0,62092 sama dengan X ditambah 1,5 X dikalikan 0,82645. Nah, kalau kita selesaikan ya, kita akan mendapatkan X-nya sama dengan 554473. Sama ya, dengan yang kita dapatkan pada cara yang sebelumnya. Ini adalah investasi di awal tahun pertama. Investasi di awal tahun ketiga, ya 1,5 kalinya X, tinggal kita hitung ya, kita kalikan ini dengan 1,5, ketemu 831710. Ini adalah investasi di awal tahun ketiga. Ya, ini sebuah contoh lain ya, bahwa untuk menyelesaikan ekonomi teknik ada banyak cara. Silakan sobat sipil mengekivalenkan ya
atau menarik semua nilai arus kas masuk dan nilai arus kas keluar ke waktu yang sama, baru kemudian dibandingkan. Ya, ini misalnya dia tarik ke awal tahun pertama. Ya. Di contoh berikutnya kita lihat ya, ini contoh yang sama. Ya. Nah, kita tarik di awal tahun ketiga, kita samakan di sini. Ya. Jadi arus kas yang naik ini ya kita tarik menjadi X abu-abu di sini, arus kas ke bawah ya kita tarik menjadi arus kas Y. Ya, panah Y yang ke bawah abu-abu di sini. Kita menyamakan X sama dengan Y di akhir tahun kedua atau di awal tahun ketiga. Ya, X sama dengan Y. X-nya berapa? Ya, ini 2 juta. Ya, P per F ya mencari P. Kalau F diketahui, P per F, I, N sama dengan X. Nah, X ini kan sekarang harus mencari Y-nya. Ya. 2 tahun kemudian mencari F. Ya. Mencari F kalau P diketahui, I, N ditambah 1,5 X. Nah, 1,5 X ini kan bersamaan waktunya dengan Y abu-abu di sini. Jadi tidak perlu dikalikan apapun. Ya. I-nya berapa, N-nya berapa, I-nya 10% ya, jadi 2 juta dikalikan P per F, 10%, 3 ya, ini kan dari 2 juta ke X 1, 2, 3 ya. Kemudian disama dengan X, F per P, 10%, 2 ya, dari X ini kan 1, 2 ya, ditambah dengan 1,5 kali X. 1,5 X kan berimpit waktunya dengan Y abu-abu di sini. Kita lihat lagi tabel bunga kita yang 10% ya. Yang satu di bawah kolom P per F, yang satu di bawah kolom F per P ya. Yang di bawah kolom P per F kita lihat yang di kanan N sama dengan 3 ya, 0,75131. Yang di bawah kolom F per P kita lihat di sebelah kanan N sama dengan 2 ya, 1,21. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi kita ya, 2 juta dikalikan 0,75131 sama dengan X dikalikan 1,2 ditambah 1,5 kali X ya. Nah, kalau kita selesaikan kita akan dapatkan nilai X nya sama dengan 554472, sama ya dengan 2 cara penyelesaian kita sebelumnya. Ini adalah investasi di awal tahun pertama. Investasi di awal tahun ketiga besarnya 1,5 kali X. Jadi nilai 554472 nya kita kalikan 1,5 ya. Ketemu 831705. Ini adalah investasi di awal tahun ketiga. Ya. Jadi silakan sobat sipil menentukan ya nilai X, Y-nya ini yang diletakkan di mana, kemudian kita bisa membuat persamaan yang sesuai. Ya. Jadi kita tidak perlu menghafalkan persamaan ini. Ya. Kita bisa membuat persamaan sendiri. Kemudian kita lihat contoh keempat. Ya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menggandakan uang sebesar 1 juta menjadi 2 juta? Jadi dari 1 juta menjadi 2 kalinya, menjadi 2 juta. Kalau tingkat suku bunganya 15%, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, kalau kita coba gambarkan, kira-kira kan seperti ini ya. Jadi awal tahun pertama ya, kita invest sebesar 1 juta. Kalau bunganya 15%, nah butuh berapa tahun ya, berapa lama supaya uang yang 1 juta ini menjadi 2 kali lipatnya, menjadi 2 juta. Ya. Nah, kita bisa menggunakan ya, persamaan ini kan. Bisa F sama dengan P ya, mencari F kalau P diketahui, I, N ini bisa ya. Atau kebalikannya juga bisa ya, P sama dengan F, P per F, I, N itu juga bisa ya. Nah, kalau kita pakai persamaan ini ya, F nya berapa? F nya 2 juta. P nya berapa? P nya 1 juta dikalikan F per P, 15%, N. Yang kita cari sekarang N nya ya. Nah, berarti fungsi F per P, 15%, N ini akan sama dengan 2 juta dibagi 1 juta ya, sama dengan 2. Jadi sekarang kita harus melihat ya, tabel bunga 15% di bawah fungsi F per P ya,
di bawah fungsi F per P yang nilainya sama dengan 2. Itu ada di N sama dengan berapa? Ya. Kalau N sama dengan 4, ini kan 1,74901. Kalau N sama dengan 5, 2,01136. Yang kita cari adalah nilai 2. Berarti nilai 2 ini akan ada di antara 4 dan 5. Ya. Nah, untuk mencarinya, ya, sobat sipil bisa melakukan interpolasi. Ya. Kalau N sama dengan 4, ketemu 1,74901. Kalau N sama dengan 5, bisa ketemu 2,01136. Nah, kalau sobat sipil melakukan interpolasi dari data-data ini, ya, nanti akan didapatkan, ya, nilai N-nya sama dengan 4,96 tahun. Ya, jadi nilai 1 juta ini, ya, pada bunga 15% akan melipat 2, ya, setelah melewati waktu selama 4,96 tahun. Ya, ini kalau kita menggunakan tabel dan menggunakan cara interpolasi. Ya. Nah, sebetulnya kita juga bisa menggunakan bantuan dari Microsoft Excel. Ya. Nah, jadi ini saya tunjukkan, ya. Kalau P-nya sama dengan 1 juta, F-nya sama dengan 2 juta, ya, sama dengan 2 juta. Bunganya sama dengan 15%, 0,15. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggandakan uang dari 1 juta menjadi 2 juta pada bunga 15%? Nah, fungsi di Excel itu adalah sama dengan P duration, ya, P duration kurung buka. Nah, di sini ada petunjuknya, ya, rate-nya berapa, ya, kita klik 0,15, PV nilai presentnya, ya, 1 juta, FV, ya, nilai future-nya 2 juta. Kemudian kurung tutup, kita enter. Nah, kita dapatkan angka yang sama, ya, 4,96 tahun. Ya, ini kalau kita pakai Excel, ya, kita bisa langsung mendapatkannya tanpa perlu melihat tabel, tanpa perlu melakukan interpolasi, gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh 5. Ya. Hitung tingkat suku bunga dari arus kas berikut ini agar biaya yang dikeluarkan ekivalen dengan keuntungan yang diperoleh. Jadi arus kasnya ini tahun ke-0 sampai tahun ke-4, ya. Tahun ke-0 minus 115, tahun pertama 25, kemudian 45, 45, 30. Ya. Nah, kita coba gambarkan dulu, ya, arus kasnya. Ini di 0, ya, awal tahun pertama ini min 115, saya gambarkan dengan panah ke bawah. Kemudian tahun 1 plus 25, tahun 2 plus 45, tahun 3 plus 45, tahun keempat plus 30. Nah, kita buat persamaannya, ya. Kita buat persamaannya. Persamaannya seperti ini, ya. Berarti kita punya satu nilai tunggal P. Jadi semua nilai arus kas keluar kita yang banyak ini, ya, kita cari nilai tunggalnya. Kita cari P-nya, ya. Jadi yang kita dapatkan di sini bahwa P sama dengan sigma dari semua nilai F yang ada dikalikan dengan fungsi tabel P per F, I, N. Ya. Jadi 115 ini, ya, itu kan sama dengan 25, ya, dipresentkan 1 tahun, ya, ditambah 45 ini dipresentkan 1-2 tahun, ya, 45 P per F, I, 2. Kemudian 45 yang kedua ini dipresentkan 1-2-3 tahun, ya, 45 P per F, I, 3. Dan yang terakhir 30 ini dipresentkan 1-2-3-4, ya, 30 P per F, I, 4. Nah, kemudian kembali kita lihat pada tabel kita. Nah, di sini kita melakukan trial and error, kita coba-coba, ya. Jadi dari tabel bunga yang kita punya, ya, kalau kita masukkan angka-angka di tabel ini, ya,
kita mencari penyelesaian yang sama dengan 115. Nah, setelah kita coba-coba mungkin dengan tabel bunga 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, ya. Nah, kalau dengan 9%, kalau kita masukkan angka-angka di sini, ya, pada fungsi P per F, ya, P per F, kalau I-nya, kalau N-nya sama dengan 1, ini 0,91743, kalau N-nya sama dengan 2, 0,844168, kalau N-nya 3, 0,77218, kalau N-nya 4 sama dengan 0,70843, ketemu 116,81. Kemudian kita lihat lagi tabel dengan bunga 10%. Nah, kalau kita pakai 10%, ya, P per F dengan N sama dengan 1, ini 0,90909. N-nya sama dengan 2, 0,82645. N-nya sama dengan 3, 0,75131. Dan N-nya sama dengan 4, 0,68301. Ketemu angka 114,22. Yang kita cari kan 115. Nah, angka 115 ini ada di antara 114,22 dan 116,81. Artinya, I yang kita cari, tingkat suku bunga yang kita cari, itu ada di antara 9 dan 10%. Ya. Nah, kalau ini kita selesaikan, ya, dengan interpolasi, kita akan mendapatkan, ya, I-nya sama dengan 9,7%. Nah, untuk menyelesaikan ini, ya, kita juga bisa menggunakan bantuan dari Excel. Ya, ini contoh 5 kita, ya. Ini tadi, ya, kita punya arus kas, ya, selama 4 tahun, tahun 0, 1, 2, 3, 4, ya, tahun 0 minus 115, tahun 1, 25, tahun 2, 45, tahun 3, 45, dan tahun 4, 30. Nah, untuk mencari I-nya, ya, nah, di Excel itu istilahnya IRR, Internal Rate of Return. Ya, kita bisa menggunakan fungsi sama dengan IRR kurung buka, kemudian kita blok, ya, arus kas kita dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4, kemudian kurung tutup, ya, terus kita enter. Nah, ketemu 0,0969. Ya. Kalau ingin muncul persennya, ya tinggal kita kalikan dengan 100, ya. Nah, ketemu ini 9,694946, ya. Ini kali ini kita pakai 4 digit. Kalau kita pakai 2 digit mestinya sama dengan 9,7%, ya. Ini 9,6946, di sini 9,7 sama, ya. Ini lebih mudah kalau kita menggunakan bantuan dari Microsoft Excel. Tidak perlu membuka tabel, tidak perlu melakukan interpolasi, tidak perlu melakukan trial and error dari tabel ke tabel, ya. Kita tinggal menuliskan arus kasnya dalam sel-sel kita, kemudian kita menggunakan fungsi IRR, ya, seperti itu. Kita lihat satu contoh lagi, ya, contoh 6. Jika investasi sebesar 1 juta di awal tahun pertama dan 1,5 juta di awal tahun keempat, memberikan hasil 4,2 juta pada akhir tahun kelima. Ini sama dengan contoh 5 tadi, ya. Berapakah tingkat suku bunga yang berlaku? Nah, kalau saya coba gambarkan, ya, arus kasnya seperti ini kan, ya. Investasi 1 juta di awal tahun pertama dan 1,5 juta di awal tahun keempat, ya. Ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Di awal tahun keempat 1,5 juta. Nah, berapakah, nah, kalau kemudian di akhir tahun kelima, ya, hasilnya itu sebesar 4,2 juta, ya. Nah, berapakah tingkat suku bunganya? Seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan ini, ya, kita bisa bagi dua, ya. Kita bisa sederhanakan arus kas kita ini. Kita anggap kita melakukan investasi ke 2 orang atau 2 kali boleh, ya. Jadi ke orang pertama atau kali pertama kita invest sebesar 1 juta di awal tahun pertama,
Kemudian 5 tahun kemudian kita mendapatkan hasil sebesar F1. Dan ke orang kedua atau kali kedua, ya, di awal tahun keempat kita investasi sebesar 1,5 juta. Ya, 2 tahun kemudian, ya, hasilnya sebesar F2. Jadi kalau F1 ditambah F2, ya, kita akan dapatkan sama dengan 4,2 juta. Ya. Ya, bahwa F, ya, yang sama dengan F1 tambah F2, di mana F-nya itu sebesar 4,2 juta, ya, itu sama dengan F1 itu sama dengan 1 juta. Ini mencari F1, ya. Jadi 1 juta dikalikan dengan mencari F kalau P diketahui, ya. F per P, I, N. Ditambah yang 1,5 juta mencari F2, ya, mencari F kalau P diketahui, ya. F per P, I, N. I-nya kita belum tahu berapa, ya. N-nya yang ini 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1,5 juta N-nya 2. Nah, kita punya persamaan seperti ini. Nah, sama seperti tadi, kita trial and error, ya, dari tabel-tabel bunga kita, ya, sampai kita menggunakan misalnya tabel bunga 15%. Ya. Nah, kalau kita gunakan tabel bunga 15%, ya, fungsi di bawah kolom F per P ini yang sama dengan 5, ini kan 2,01136, ya. Ini. Kemudian di sebelah kanannya N sama dengan 2, 1,32250. Kalau dihitung ketemu 3.995.110, ya. Kemudian kita buka tabel 18%, ya, karena kalau di buku-buku itu setelah 15% itu loncat ke 18%, ya. Tapi kalau nanti Sobat Sipil menggunakan tabel bunga yang ada di kolom deskripsi, ya, itu bisa dicoba, ya. Bisa bebas memasukkan tingkat suku bunganya mau berapa saja. Ya. Nah, kita pakai yang 18%, ya. Nah, kalau 18%, F per P 5-nya ini sama dengan 2,28776. Ya. Kemudian F per P 2-nya ini sama dengan 1,39240. Ketemu 4,376360, ya. Jadi angka 4.200.000 ini ada di antara dua angka ini, ya, di antara 3,995 dan 4,376. Artinya bunga yang kita cari itu ada di antara 15 dan 18%. Nah, kalau kita lakukan interpolasi, ya, kita akan dapatkan bahwa I-nya itu sama dengan 16,61%. Jadi ini akan ekivalen, ya, arus kas ini akan ekivalen kalau tingkat suku bunganya 16,61%. Nah, ini juga akan lebih mudah dikerjakan kalau kita menggunakan tabel dari Excel, fungsi dari Excel, ya. Nah, kita bisa gambarkan, ya, ini adalah tabel arus kasnya. Di tahun ke-0 di sini kan misalnya di sini minus 1 juta, ya, minus 1 juta. Tahun ke-1, tahun kedua ini kan 0, 0, 0. Tahun ketiga di sini kan 1,5 juta, ya. Kita buat minus 1,5 juta di sini. Tahun keempat tidak ada lagi 0, ya. Tahun kelima ini plus 4,2 juta. Nah, fungsi yang sama bisa kita gunakan untuk mencari tingkat suku bunganya. Sama dengan IRR, ya, kurung buka, kemudian kita pilih arus kas kita, ya. Kemudian kurung tutup. Kalau kita mau buat dalam persen dikali 100, ya, kita dapatkan 16,6427%. Ya, kalau kita pakai interpolasi ketemunya 16,61%. Ya, ada beda-beda sedikit, tapi kan ini mirip, ya. Mestinya yang Excel ini lebih tepat, karena ini kan kita menggunakan interpolasi, ya. Jadi yang 3 contoh terakhir ini kita menggunakan interpolasi linear. Sesungguhnya kan rumus kita bukan rumus linear, ya, pastinya harus ada koreksi, ada kesalahan yang terjadi, ya. Nah, jadi silakan Sobat Sipil, ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam ekonomi teknik, untuk menyelesaikan ekivalensi bisa pakai rumus, bisa pakai tabel, ya, atau kita juga bisa menggunakan bantuan dari Microsoft Excel, ya. Kenali atau pelajari, ya, fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekivalensi dalam ekonomi teknik. Demikian video
berisi rumus-rumus single payment ya. Semoga bermanfaat untuk semua sobat sipil. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini ya. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih dan salam sobat sipil.